sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni SST MKes dengan NIDN saya 0929109001. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Mega Buana Palopo, tepatnya pada Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program S1 Kebidanan, yaitu mata kuliah penelitian dalam kebidanan. Mata kuliah ini berada pada semester 1 dengan bobot SKS 2 SKS teori. Mata kuliah penelitian dalam kebidanan ini membekali mahasiswa dengan keterampilan, pengetahuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis penelitian dalam konteks bidang kebidanan. Mata kuliah ini mencakup penelitian kebidanan, metodologi penelitian, biostatistik dasar, dan epidemiologi khusus. Pembelajaran dirancang dengan berbagai metode penugasan sebagai laporan akhir dalam menyelesaikan pendidikan ahli jenjang kebidanan S1. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep penelitian kebidanan dalam perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kebidanan dengan baik dan benar. Merumuskan masalah penelitian berdasarkan sumber rujukan yang bermutu, sahih dan terukur, membuat kerangka konsep penelitian, menentukan jumlah sampel dan teknik sampel, menggambarkan tentang uji validitas dan reliabilitas pada instrumen penelitian yang digunakan, menjelaskan konsep dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif, mengimplementasikan etika penelitian dalam setiap tahapan penelitian dan hierarchy of evidence, mampu memahami tentang konsep statistik dasar dengan benar, mampu mengaplikasikan pengkajian dan interpretasi hasil-hasil penelitian yang relevan dalam praktik kebidanan dengan tepat dan benar, dan menyusun laporan penelitian secara sistematis. Materi ajar pada mata kuliah penelitian dalam kebidanan terdiri dari 4 bahan kajian. Yang pertama, penelitian kebidanan, yang kedua, metodologi penelitian, yang ketiga, biostatistik dasar, dan yang keempat, epidemiologi klinis dengan 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS. Adapun daftar pokok bahasannya, konsep penelitian kebidanan, latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kerangka konsep penelitian, hipotesis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, besar sampel, prosedur dan pengambilan sampel, data penelitian, uji validitas dan reliabilitas, penelitian kualitatif dan kuantitatif, pengumpulan data dan metode analisis, penilaian kualitas penelitian, pertimbangan etik dalam riset, hierarchy of evidence base, konsep dasar statistik, statistik deskriptif, pengukuran variasi kelompok, pengujian hipotesis, analisa data, uji statistik, penyajian data, interpretasi dari hasil penelitian, penyajian dan pelaporan, dan yang terakhir epidemiologi klinis. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, ceramah, diskusi, demonstrasi, pemberian tugas individu dan kelompok. Adapun media pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu yang pertama, presentasi, yang kedua LMS yang disediakan oleh kampus Universitas Mega Buana Palopo. Jadi di sini sebagai seorang dosen kami akan memasukkan materi yang bisa diakses oleh mahasiswa dan yang kemudian absen yang bisa diisi juga oleh mahasiswa, kemudian tugas-tugas bisa diakses oleh mahasiswa melalui LMS pada yang disiapkan oleh kampus. Kemudian yang ketiga yaitu Google Meet.
dan Google Form sebagai media untuk evaluasi pembelajaran seperti ujian. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah penelitian dalam kebidanan yang saya lakukan dengan menggunakan metode ceramah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Jadi pertemuan kita hari ini membahas tentang riset dan praktis berbasis evidence. Jadi pertemuan kita hari ini akan membahas tentang penelitian dalam kebidanan. Ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Ya. Jadi setelah mempelajari mata kuliah ini atau pokok bahasan ini, jadi mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep penelitian kebidanan dalam perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kebidanan dengan baik dan benar. Ya. Oke. Yang pertama adalah riset medis. Mungkin sering mendengar tentang istilah ini riset, ya. Riset. Jadi untuk penelitian pengertiannya riset medis adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menemukan jawaban. Ya, kita meneliti pasti ingin menemukan jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan medis, menguji hipotesis atau mengeksplorasi topik-topik yang berkaitan dengan penyakit, pengembangan metode pengobatan yang lebih baik, pencegahan penyakit, dan peningkatan kesehatan secara umum. Jadi banyak sekarang riset-riset medis yang membantu kita di pelayanan nantinya kalau sudah bekerja. Nah, riset-riset medis ini yang sudah berbasis evidence based. Jadi penelitian itu harus berbasis bukti. Jadi nanti itu yang akan kita pakai di dalam pelayanan. Contoh yang penelitian yang sudah dilakukan itu adalah kemarin itu, jadi ada itu yang dulu itu kan masih pakai kasa. Nah, pakai kasa pada saat kita merawat tali pusat bayi. Nah, sekarang itu tidak perlu, ya, tidak perlu lagi. Itu salah satu riset, ya. Kemudian apalagi contoh di kehamilan. Nah, di kehamilan itu yang membuktikan bahwa ada efek yang terhadap ibu hamil itu adalah kunjungan ibu hamil. Ya. Nah, selama COVID ini kunjungan ibu hamil itu ditingkatkan lagi menjadi 6 kali. Ya, 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Dan tambahannya itu adalah kunjungan ke dokter. Jadi kita harus menyarankan juga ibu-ibu hamil untuk melakukan USG. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa evidence based itu bukan berdasarkan pengalamannya. Jangan sampai nanti ada calon bidan, ya, semua ini mendapati nanti bahwa pelayanan saya separuh diberikan bagus di ibu hamil ini, kita gunakan lagi di ibu hamil kedua. Jadi bukan berdasarkan pengalamannya. Nah, jadi itu evidence based yang kita berikan itu harus berdasarkan bukti. Ya. Oke, itu untuk pengantar saja. Kemudian di dalam penelitian, ya, nanti kalau penelitian itu kita harus memperhatikan keselamatan pasien dalam penelitian. Jangan sampai nanti kita penelitian memberikan efek kepada yang kita teliti. Ya, itu harus kita perhatikan. Jadi di dalam penelitian itu ada namanya etika penelitian. Ya, jadi nanti kalau pada saat menyusun proposal penelitian ada namanya etika penelitian. Jadi tidak mesti langsung kita berikannya. Jadi ada etika yang perlu kita ini. Jadi kita harus memberikan dulu surat permohonan.
apabila ibu menyetujui, baru kita memberikan surat persetujuan. Nanti dia tanda tangan. Bisa itu kita memakai inisial saja. Seumpama nama saya ini bisa Y saja, Nyonya Y. Jadi itu bisa ya. Jadi kita menjaga kerahasiaan. Ya, menjaga kerahasiaan. Ya, jangan sampai nanti dia memberikan informasi, bidannya pergi cari, itu tidak boleh ya. Itu tetap menjadi rahasia. Jangan pergi bergosip. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kerahasiaan itu tetap harus dijaga oleh si peneliti. Ya. Karena dia juga membantu kita dalam memberikan informasi. Ya, mengenai apa yang dia alami. Oke ya. Sekarang kita masuk ke desain penelitian kebidanan. Jadi desain penelitian kebidanan adalah kegiatan pengumpulan. Jadi nanti calon-calon bidan semua akan mengumpulkan data, ya. Kemudian diolah. Pengolahan itu menggunakan uji SPSS. Tergantungnya nanti judulnya. Kalau judulnya hubungan, biasa kan lihat satu penelitian seumpama judulnya hubungan. Pernah lihat atau searching di Google tentang penelitian yang seumpama judulnya hubungan? Pernah? Nah, jadi itu menggunakan uji C-square namanya. Jadi ya, kemudian kalau ada juga namanya pretest dengan post-test, nanti saya akan jelaskan. Itu menggunakan uji T atau uji Peierls test, tergantungnya. Kemudian kita analisis. Jadi analisisnya ini ada dua, analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat ini kayak menggambarkan. Ya, dia hanya menggambarkan. Contoh, kita memberikan di penelitian kita tentang anemia, ya, anemia pada ibu hamil. Jadi seumpama populasinya adalah semua ibu hamil, ya, semua ibu hamil. Jadi populasinya dari 30 itu berapa sih yang mengalami anemia ringan, anemia sedang, anemia berat? Itu baru mendeskripsikan, ya. Itu baru menggambarkan, oh anemia ringan ini seumpama 10, anemia sedang itu seumpama 15. Nah, itu nanti ada persen-persennya. Itu baru menggambarkan. Nah, kalau di analisis bivariat itu sudah diuji. Ada tidak keterkaitannya, tergantung dari variabelnya, atau ada tidak hubungan anemia dengan paritasnya kalau kita mau teliti variabel itu, atau ada tidak hubungan anemia dengan jarak kelahirannya. Itu kalau di analisis bivariat itu sudah kita menghubungkan. Jadi nanti ada batasannya kapan dia berhubungan, kapan dia tidak berhubungan. Itu nanti ada nilainya seperti itu, ya. Kemudian kita melakukan penyajian data. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan dari analisis univariat itu kita lakukan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi yang dalam bentuk kotak, ya. Nah, itu nanti kita sajikan. Jadi ada dua tabel juga nanti. Ada tabel univariat menggambarkan, ada tabel bivariat. Ya, seumpama judulnya hubungan itu kita ada namanya tabelnya itu nanti, ya. Nah, itu yang dilakukan secara sistematis. Jadi nanti setelah kita ngolah data, kita masukkan ke tabel hasil univariat dan tabel bivariat, itu bisa kita bahas. Kenapa sih seumpama lebih banyak ibu hamil yang umur di bawah 20 mengalami anemia? Itu nanti kita bahas dan kita jelaskan secara teori. Ya, setelah kita bahas, kita simpulkan, oh ternyata ada hubungan umur dengan kejadian anemia dengan nilai p-value. Contoh, dengan nilai p-value 0,00 lebih kecil daripada alfa 0,05. Jadi ada nanti nilai p-value yang akan kita lihat dari hasil SPSS itu, ya. Jadi itu nanti adalah kesimpulan akhir, ya. Ini untuk gambaran saja. Kemudian untuk penelitian kebidanan itu yang saya masukkan di sini adalah ada namanya, mungkin pernah mendengar, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.
Tapi kalau kita yang di kesehatan itu, khususnya di kebidanan, kebanyakan itu menggunakan penelitian yang kuantitatif, ya, yang berupa angka hasilnya, ya, yang berupa angka. Nah, kemudian penelitian kualitatif ini berupa bahasa. Jadi penelitian kualitatif ini, contoh kita narasumber saya wawancara Ki. Nanti pendapatnya itu saya memberikan kesimpulan dari hasil wawancara saya. Seperti itu ya. Jadi berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Jadi bisa kita bedakan ya, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Oke, mengerti dulu sampai di sini ya? Ya, jadi kita lebih banyak membahas yang kuantitatif. Contoh tadi yang berupa angka itu tadi yang saya sampaikan, bahwa seumpama tadi contohnya sebahagian besar ibu hamil yang mengalami anemia itu adalah umur resiko tinggi, yaitu di bawah 20 tahun, sebesar contoh ya, sebesar 60%. Ya, ini contoh. Kemudian ada hubungan umur dengan kejadian anemia pada ibu hamil dengan nilai P-value 0,00. Nah, itu berupa angka ya. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, bahwa penelitian dalam kebidanan itu kebanyakan itu penelitian kuantitatif. Oke? Oke, mengerti dulu ya sampai sini? Kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi desain penelitian. Ini saya masukkan yang yang umum, tetapi yang paling sering kita pakai khususnya di kebidanan itu adalah penelitian cross seksional dengan penelitian sebelum dan setelah. Dengan ada juga satu ini namanya penelitian retrospektif. Ya, itu yang paling sering kita gunakan, jenis penelitian ini yang sering kita gunakan di dalam penelitian kita. Ya. Nah, oke. Kita kembali dulu klasifikasi desain penelitian. Di sini ada beberapa, tapi yang tadi yang saya sebutkan itu yang paling sering kita gunakan. Tetapi tidak apa-apa kita mengetahui yang lain, ya. Jadi ada beberapa desain klasifikasi desain penelitian. Yang pertama itu adalah desain penelitian survei. Mungkin ini sering melakukan survei ya. Jadi dia termasuk penelitian kuantitatif, dia berupa angka juga ya. Jadi dia itu mengumpulkan informasi dari sekelompok responden. Contoh kalian ini sekelompok responden bisa memberikan survei kepada saya tentang bagaimana sih pengajaran saya, seperti itu. Kemudian survei kepuasan, itu biasa ya, ada kepuasan pelanggan. Itu salah satu contoh dari desain penelitian survei. Kemudian survei kesehatan, ya. Kemudian survei pendidikan, ya. Ini beberapa contoh untuk desain penelitian survei. Nah, yang sering kita gunakan di sini adalah yang ini, yang desain penelitian cross sectional study. Ini yang paling sering kita gunakan di dalam penelitian kebidanan. Ya, kita lihat dulu pengertiannya. Jenis penelitian observasional yang menganalisis data variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu pada populasi sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi contoh itu di atas saya memberikan contoh hubungan pengetahuan pada ibu nifas dengan pemberian ASI eksklusif. Jadi kan dalam penelitian itu kan kita menggunakan biasa alat ukurnya itu atau instrumen penelitian itu, pernah mendengar kuesioner? Nah, jadi kuesioner itu kita buat sesuai dengan judul kita. Kalau kita mau melihat tentang pengetahuan ibu nifas tentang ASI eksklusif, berarti tentang pengetahuannya yang kita bahas, yang lain kita bahas di dalam seputar tentang pengetahuan ASI eksklusif ibu.
itu yang kita yang kita rancang, yang kita buat untuk mengukur sejauh mana pengetahuan Ibu Nifas ini terhadap ASI eksklusif. Jadi di dalam penelitian ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa kalau kita membuat kuesioner sendiri, itu namanya kita melakukan dulu sebelum kita pakai ke Ibu Nifas, kita itu harus dulu melakukan namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Itu ada syaratnya juga, kapan dia dikatakan valid dan kapan dia dikatakan tidak valid, kapan dia dikatakan reliable dan kapan dia dikatakan reliable. Jika sudah memenuhi, contoh jika 10 soal ya, 10 pertanyaan yang kita ajukan ke Ibu, semuanya valid, baru kita bisa menggunakan ke Ibu Nifas. Ya, kayak diuji coba dulu itu kuesioner TAT. Ya, tidak boleh langsung dipakai kecuali sudah ada penelitian sebelumnya dengan judul tersebut, kita bisa menggunakan kuesionernya itu. Ya, itu boleh seperti itu. Tetapi di dalam uji validitas itu tidak semua juga harus kita lakukan uji validitas. Ada beberapa seumpama yang sudah baku itu sudah tidak. Contoh kayak anemia kan tidak perlu lagi kita lakukan uji validitas karena sudah baku kan, sudah baku dari secara WHO, sudah ada standarnya, itu tidak perlu lagi kita uji validitas itu. Kemudian apalagi ada skala nyeri. Kalau seumpama mau judulnya tentang nyeri post SC, itu bisa menggunakan beberapa skala, entah itu mau pakai skala FAS, itu boleh. Ya, ada nanti skala 1 sampai 10 untuk mengukur tingkat nyerinya. Ya, kemudian apalagi yang tidak perlu itu ada biasa namanya skala HARS. Jadi ada namanya skala untuk mengukur kecemasannya, itu namanya skala HARS. Itu tidak perlu karena itu sudah baku, sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas itu sudah ada. Jadi itu tidak perlu, kecuali kalau kita membuat sendiri kuesionernya itu baru diuji validitas dan reliabilitas ya. Oke. Nah, setelah itu contoh setelah sudah uji validitas dan reliabilitas, kita sudah lengkap kuesionernya, kita bagikan ke siapa? Ibu Nifas. Oke, jadi kita pada saat bersamaan, contoh ya, ini saya punya kuesioner, sudah ada surat persetujuan ya, ingat etika penelitian, sudah ada surat permohonan dan ada kuesioner yang akan kita bagikan ya, yang akan kita bagikan ke ibu-ibu Nifas ya, ke ibu-ibu Nifas akan kita bagikan. Nah, pada saat kita melakukan penelitian, tidak apa-apa itu menggunakan apalagi inisial ya, itu tidak apa-apa, tetap menjaga kerahasiaannya seperti itu. Jadi variabel independen dan variabel dependen itu kita ukurnya dalam waktu yang sama. Dalam satu kuesioner ini atau ibu yang kita teliti saat Ibu Nifas, kita bisa mendapatkan variabel independen dan dependen dalam waktu yang bersamaan. Kita mengukurnya satu kali saja begitu, sudah selesai, besok lagi apa itu kita mengukurnya satu kali begitu. Itu maksud dari penelitian cross seksional. Jadi kita mengukur dalam waktu yang bersamaan. Kan kalau di dalam penelitian itu ada namanya variabel independen dan dependen. Kalau di atas itu judulnya hubungan pengetahuan Ibu Nifas dengan pemberian ASI eksklusif, kira-kira yang mana variabel independen dan dependennya? Ayo, siapa? Coba, Sri. Yang mana di atas variabel independen, pengetahuan atau pemberian? Pengetahuan, variabel independen. Oke, jadi yang menjadi variabel independen di atas adalah pengetahuan dan dependen adalah pemberian ASI
eksklusif. Ya, jadi perlu diketahui bersama bahwa variabel independen itu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Kalau variabel dependen itu muncul karena variabel independen. Jadi itu harus bisa bedakan yang mana variabel. Dari judul kita sudah bisa mengetahui yang mana variabel independen dan yang mana variabel dependen. Karena di dalam kerangka konsep itu variabel yang kita teliti itu yang kita buatkan kotak nanti. Jadi yang tidak perlu, yang tidak kita teliti dan tidak usah kalau di atas satu variabel independennya ya cukup satu kotaknya dan mengarah ke variabel dependen. Ya, itu tadi. Kemudian penelitian yang sering kita pakai juga adalah pendesain penelitian sebelum dan sesudah, atau biasa kita sebut pre-test dan post-test. Ya, jadi ini kegiatannya ini di awal itu melakukan dulu perlakuan. Ya, sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Contoh itu ada contohnya pengaruh pemberian daun kelor terhadap kenaikan hemoglobin ibu hamil. Jadi kalau judulnya seperti ini, kalau kita menggunakan pre-test dengan post-test, berarti kita harus mengecek dulu apanya? Kadar hemoglobinnya. Jadi kita seumpama kita ibu hamil, saya ngecek dulu kadar hemoglobinnya. Saya catat, ada lembar observasi. Ini kita sudah penelitian ya. Sebelum. Jadi kita tulis sebelum kadar hemoglobinnya seumpama 9,8. Dia termasuk kategori apa? Ringan, normal, sedang atau berat? Ya, oke, nanti belajar itu lagi ya. Nah, setelah seumpama 9,9, ya. Oke, itu sebelum, ya. Kemudian saya berikan dia ibu hamil ini daun kelor selama 14 hari. Bisa berikan rebus, baru saya berikan dia setiap pagi selama 14 hari. Saya pantau dia terus ada tidak kenaikan atau perubahan setelah dia minum daun kelor. Nah, setelah 14 hari saya ngecek lagi. Saya ngecek tuh, 11. Contoh ini ya, contoh ya. Ada peningkatan atau bagaimana? Kalau dari 9,9 menjadi 11. Oke, jadi ada peningkatannya. Bedanya dengan penelitian cross sectional dan desain penelitian pre-test dan post-test itu kalau desain penelitian cross sectional itu syarat untuk bagus diuji untuk uji CISPR itu sebaiknya 30 responden. Ya, itu. Kalau pre-test dengan post-test itu bisa 10 sampai 20 sampel. Jadi itu yang menjadi perhatian, ya. Itu bisa 10. Karena berat ini loh yang pre-test dengan post-test kita harus ikuti kan selama 14 hari kita rebus terus daun kelor kita berikan. Setelah itu kita ngecek lagi. Ya. Oke, paham dulu sampai di sini tentang desain penelitian pre-test dan post-test. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira contoh saya berikan lagi satu judul pengaruh apa ya biasa yang paling itu untuk HB ibu hamil itu buah bit sekarang, buah bit atau buah naga. Jadi pengaruh pemberian buah naga terhadap kenaikan hemoglobin ibu hamil. Berarti yang menjadi variabel independen adalah buah naga. Buah bit atau buah naga tadi? Buah bit. Jadi yang menjadi variabel independen adalah buah bit. Kemudian variabel dependen adalah kenaikan hemoglobin ibu hamil. Ya. Jadi itu kalau kita kalau seperti itu judulnya berarti seperti yang tadi ya. Prosesnya kita sebelum dulu dan setelah. Ada juga namanya kasus kontrol. Ya, seperti itu. Jadi ada
Kalau kita mau menggunakan metode yang lain, ada namanya quasi eksperimen. Jadi ada kasus, seumpama kasus ini ibu yang mengalami anemia semua. Ada kasus kontrol yang tidak diberikan yang mengalami anemia tapi tidak diberikan buah bit. Nah, yang kelompok ini kita berikan buah bit. Kita mau lihat yang mana cepat. Itu ada juga untuk penelitian seperti itu. Namanya case control. Ya, seperti itu. Jadi nanti besok-besok kalau melihat satu jurnal itu sudah bisa tahu, oh dia desain penelitiannya seperti ini, oh populasinya nanti variabel independennya pasti seperti ini, populasinya dia pasti ujinya seperti ini, hasilnya itu sudah bisa memberikan gambaran kepada kita ya, ke depan itu arah penelitian kita itu seperti apa. Jangan sampai penelitian kita hubungan kita mau pakai uji T itu tidak nyambungnya. Nah, begitupun kalau judul kita pengaruh kita mau pakai uji C-square, tidak itu. Cuman yang membedakan di sini, kalau kita desain penelitian pretest dengan posttest, sebelum kita uji menggunakan uji T, ada namanya uji normalitas dulu. Jadi kita mau melihat datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Kalau dia terdistribusi normal ada syaratnya, berarti bisa menggunakan uji T. Tetapi kalau dia tidak terdistribusi normal, dia menggunakan namanya uji Wilcoxon. Jadi nanti saya akan berikan tugas untuk mencari jurnal, nanti bisa melihat dia menggunakan uji apa sih. Ya, kalau dia datanya tidak terdistribusi normal, berarti dia menggunakan uji Wilcoxon. Itu diakui juga ya, itu namanya parameter dan non parameter. Kemudian kita lanjut ke desain penelitian longitudinal. Ini penelitiannya dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita mau selesai, mau pakai desain penelitian ini tidak selesai Ki. Ya, jadi cukup 3. Mau pakai cross, sebelum dan sesudah, dan retrospektif. Itu disarankan untuk kita ya yang menyusun di akhir untuk penyusunan skripsi itu bisa menggunakan itu. Ya, jadi tidak usah cari yang lain ya. Cukup itu saja yang saya sarankan. Ya, kemudian ada namanya desain penelitian retrospektif. Jadi penelitian ini dilaksanakan dengan mendeskripsikan tentang suatu keadaan melihat ke belakang. Jadi yang terjadi hari ini kita lihat ke belakang apa sih penyebabnya. Jadi kejadiannya hari ini seumpama anemia, kita mau lihat ke belakang apa sih yang sebabkan dia bisa anemia. Itu bisa kita lihat dari catatan medisnya, kita bisa lihat dari rekam medisnya. Ya, contoh yang lain adalah catatan medis sekelompok orang tidak pernah merokok. Ya, yang tidak pernah merokok kok tiba-tiba kena kanker paru-paru. Nah, itu bisa kita teliti dengan menggunakan desain penelitian retrospektif. Bisa saja dia tidak merokok tapi dia perokok pasif. Ya, seperti itu. Oke? Paham dulu ya untuk desain penelitiannya. Ya, kemudian ada namanya desain penelitian prospektif, penelitian atas kejadian suatu fenomena, situasi, masalah, perilaku atau dampak akan fenomena pada masa yang akan datang. Ini jauh ke depan. Ya. Kalau kita di kesehatan untuk mau penyusunan skripsi sebaiknya menggunakan desain penelitian cross sectional study sebelum dan setelah dan retrospektif. Itu yang saya sarankan. Oke. Jadi nanti bisa mencari dulu kira-kira apa sih masalah. Jadi kalau kita mau menyusun satu proposal, jangan dulu berangkat dari judul, kita harus dulu berangkat dari masalah. Apa sih masalah yang ada? Contoh di puskesmas A, masalahnya seumpama hipertensi. Itu bisa kita teliti, kenapa sih setiap tahun kok bertambah terus hipertensinya? Hipertensi dalam kehamilannya. Itu bisa kita teliti. Jangan sampai kita judulnya cantik sekali tapi tidak ada populasinya. Itu tidak seperti itu ya. Jadi kita harus berangkat dari masalah.
baru kita bisa menyusun judulnya. Oke, mengerti sampai di sini? Oke. Jadi sudah mengerti tadi ya tentang desain penelitian yang saya jelaskan. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Oke, silakan, Sri. tadi kan kita sudah belajar tentang penelitian Bu, jadi saya mau tanya hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan Bu dalam memilih metode penelitian yang akan kita lakukan penelitian nanti Bu. Oke, ada lagi? Oke, kalau begitu jadi saya tanya dulu Sri, mau penelitiannya yang mana dulu? Tadi Metode cross tadi Bu. kalau metode cross tadi ya saya sudah memberikan contoh tadi judulnya tentang hubungan. Tadi kalau ada satu jurnal atau penelitian bisa searching nanti di Google ya untuk mencari tentang penelitian itu tentang hubungan. Contoh tadi hubungan pengetahuan Ibu Nifas tentang pemberian nasi eksklusif. Jadi yang perlu kita pertimbangkan itu juga harus dari segi populasinya, ya. Jangan sampai nanti populasinya hanya 10 baru kita mau pakai uji C-square judulnya tentang hubungan. Tidak bagus itu ya. Jadi syaratnya itu 30. Ya, syaratnya itu 30. Kalau penelitiannya pre-test, post-test itu bisa 10 sampai 20 sampel. Ya, jangan sampai nanti itu kita pertimbangkan juga. Nah, dari segi metode apa yang akan kita gunakan. Tadi saya sudah jelaskan. Jangan sampai kita judulnya kita hubungan, kita menggunakan ujinya menggunakan uji T kan tak nyambung. Ya, oke. Ya, jadi itu beberapa pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita jadikan alasan untuk memilih judul tersebut. Ya, jadi kalau mau memilih judul itu kalau bisa searching dulu di Google, bisa menggunakan Google Scholar namanya, bisa ketik Google Scholar. Nah, nanti itu akan muncul kotak, nanti itu bisa kita masukkan jurnal. Nah, baru masukkan judulnya, itu akan muncul beberapa jurnal terkait. Dan kalau bisa untuk penelitian untuk jurnal itu minimal 5 tahun terakhir ya. Jangan dipakai seumpama kita di tahun 2024 ini meneliti, jangan dipakai ambil jurnal di tahun 2010. Ya. Oke. Batas itu 5 tahun terakhir. Kalau buku itu boleh, 10 tahun terakhir itu boleh. Ya. Oke? Paham dulu ya sampai di sini? Oke. Jadi apa kesimpulan materi kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Jadi dapat disimpulkan riset medis yaitu melakukan penelitian dengan tujuan memahami penyakit dan meningkatkan kesehatan manusia. Nah, pada masa kehamilan itu kan ditemukan masalah seperti anemia, ketidaknyamanan trimester 3 yaitu sering berkemih, masalah kecemasan dalam menghadapi proses persalinannya. Nah, dapat mempertahankan dan meningkatkan kembali asuhan komprehensif sesuai dengan peranan dan fungsi bidan. Dapat diteruskan dengan menerapkan asuhan kebidanan komprehensif, menambahkan sumber keputusan dan menerapkan evidence based praktek dalam memberikan asuhan kebidanan. Oke, terima kasih ya. Jadi itu tadi kesimpulannya. Dan untuk tugasnya ya, saya akan memberikan tugas untuk tadi 3 penelitian ya yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita, di dalam penyusunan skripsi kita ya. Jadi ada itu penelitian cross sectional study, pre-test dan post-test, dan retrospektif. Jadi saya memberikan tugas untuk mencari jurnal terkait itu. Ya, masing-masing 3 jurnal. Ya, minimal 5 tahun. Ya. Oke, mengerti ya sampai di sini ya? Untuk tugasnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah penelitian. Ya, tentang masalah penelitian. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu yang akan kita bahas tentang masalah penelitian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi mengenai tadi tugasnya apa?
Oke, sudah mengerti ya? Ketua tingkat hari ini temannya hadir semua? Oke, hadir semua ya. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini saya akhiri ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Itulah tadi cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode ceramah. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya pada penerus kebidanan di masa depan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Pesan saya sebagai seorang bidan, bidan adalah aparat negara yang menjadi ujung tombak tenaga kesehatan yang akan menjadikan masyarakat Indonesia sehat untuk menjadi Indonesia emas. Saya atas nama Yeni SST MKes undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua.